Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berasal dari penggabungan dua kata, yakni philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi, arti kata ini belum memperhatikan makna yang sebenarnya dari kata filsafat loh, sebab pengertian mencintai belum memperlihatkan kearifan seorang filosof untuk memperoleh kearifan itu. Seseorang disebut filosof bila telah mendapat atau meraih kebijaksanaan. Pengertian ini berlaku di Timur, Tiongkok, dan India. Ada beberapa pendapat dari para ahli loh. Misal Plato dari 427 sampai 347 sebelum Masehi. Lalu yang kedua Aristoteles dari 384 sampai 322 sebelum Masehi. Lalu yang ketiga Sir Francis Bacon dari 1561 sampai 1626 Masehi. Dan yang keempat René Descartes dari 1590 sampai 1650. Menurut Plato, filsafat adalah mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Dan yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat sebagai ilmu menyelidiki tentang hal ada sebagai hal ada yang berbeda dengan bagian-bagiannya yang satu atau yang lainnya. Tetapi ilmu ini juga dianggap sebagai ilmu yang pertama dan terakhir. Sebab secara logis disyaratkan adanya ilmu lain yang juga harus dikuasai, sehingga untuk memahaminya orang harus menguasai ilmu yang lain itu. Dan yang ketiga ada Sir Francis Bacon. Menurutnya, filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu. Filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Dan yang keempat ada René Descartes. Menurut pendapatnya, filsafat sebagai kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Filsafat sebagai ilmu. Dalam pengertian filsafat sebagai ilmu mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimanakah, mengapakah, kemanakah, dan apakah. Pertanyaan bagaimana menanyakan sifat dua yang ditangkap oleh indera dan bersifat deskriptif. Pertanyaan mengapa menanyakan tentang sebab, asal mula, suatu objek. Dan yang bersifat kausalitas atau sebab akibat. Pertanyaan kemana menanyakan apa yang terjadi di masa lampau, sekarang, dan akan datang. Jawaban yang diperoleh ada 3 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan yang timbul dari hal yang selalu berulang atau kebiasaan. Dan yang kedua, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang terkandung dalam adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dipakai hukum sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Pertanyaan apakah yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Untuk memperoleh pengetahuan hakikat, haruslah dilakukan dengan abstraksi, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan. Sifat dua yang secara kebetulan,
sehingga akhirnya tinggal sifat yang harus ada atau mutlak, yaitu substansi. Filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat artinya berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat atau secara menyeluruh, atau berpikir dilihat dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat pada hakikatnya bersumber pada kodrat pribadi manusia. Hal ini berarti bahwa filsafat mendasarkan pada penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme. Contoh sederhana filsafat umum. Bagaimana mereka mendefinisikan seekor gajah? Di sini ada 4 orang buta dan diminta seseorang untuk mendefinisikan bagaimana bentuk gajah itu. Dan orang yang pertama berpendapat bahwa gajah itu bentuknya besar seperti tiang. Kenapa dia berpendapat seperti itu? Karena orang tersebut saat disuruh memegang seekor gajah itu, dia memegang bagian kaki gajah. Oleh sebab itu, mengapa orang pertama berpendapat bahwa gajah itu besar seperti tiang? Dan orang yang kedua berpendapat bahwa gajah itu bentuknya pipih seperti karpet. Sebab orang yang kedua saat disuruh memegang gajah itu, dia malah memegang telinga gajah. Oleh karena itu, mengapa orang kedua berpendapat bahwa gajah itu pipihnya seperti karpet? Dan orang yang ketiga berpendapat bahwa gajah itu kecil, panjang seperti tali. Dan semua orang yang ada di sekitarnya pada kebingungan. Karena dari kapan gajah itu kecil, panjang seperti tali? Padahal saat itu orang ketiga saat disuruh memegang gajah, dia malah memegang ekor gajahnya. Dan orang yang terakhir malah berpendapat bahwa gajah itu panjang. Dan saat itu orang-orang yang ada di sekitarnya tambah kebingungan. Hah? Gajah panjang? Apa ada? Tenang. Karena saat itu orang terakhir saat disuruh mendefinisikan seekor gajah, dia malah memegang bagian belalai gajahnya. Maka dari itu, kenapa orang yang terakhir berpendapat bahwa gajah itu panjang? Jadi kesimpulannya, memang pendapat dari 4 orang tersebut memanglah bermacam-macam. Tetapi dari berbagai macam pendapat tersebut, mereka mendefinisikannya pada satu objek. Maka dari itu, jangan sesekali membenci pendapat orang lain ya. Dan belajarlah untuk menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.